Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena atas penyertaan-Mu, cinta kasih sayang-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 hingga yang ke-17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema hiduplah sebagai anak-anak terang. Shalom, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita berada dalam Natal yang penuh sukacita, karena Natal Yesus Kristus tentu belum berkurang, dan seharusnya sukacita Natal Yesus Kristus itu jangan sampai berkurang di hati kita. Sebab jika sukacita itu tidak berkurang, maka kerinduan untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan Yesus akan senantiasa mendorong kita hidup di dalam kasih-Nya. Kita tahu bersama bahwa alasan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mengasihi kita. Oleh karena itu, Dia begitu mengasihi dan tidak mau kita selamanya hidup dalam kegelapan dosa akibat perbuatan-perbuatan kita. Maka dari itu, Dia mau datang ke dalam dunia ini menerangi hidup kita sehingga kita tahu dan mengerti cara hidup seperti apa yang harus kita jalani. Karena itu, hari ini kita mau berbicara tentang gaya hidup kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup," dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ini berarti bahwa kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah suatu peristiwa masuknya terang ke dalam dunia, dan terang itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri.
Dia adalah terang yang tidak akan pernah redup dan tidak akan pernah padam. Dia adalah terang yang memberikan hidup, dan setiap orang yang memiliki Yesus Kristus dalam hidupnya, yang memiliki terang yang tak akan pernah padam itu, karena itu mereka disebut anak-anak terang. Jauh sebelum itu, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang akan datangnya terang itu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dalam Yesaya 60 ayat yang ke-1. Manusia tidak dapat memiliki terang dari dirinya sendiri. Hanya bila seseorang telah memiliki Kristus dalam hidupnya, barulah ia dapat memiliki terang itu. Jadi seruan Nabi Yesaya untuk bangkit menjadi teranglah maksudnya adalah supaya semua orang yang mendengar seruan itu menerima terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang telah datang atas mereka, lalu memancarkan terang Tuhan itu ke seluruh dunia. Karena itu, kepada setiap orang yang telah menerima terang Kristus wajib hidup sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan yang baru kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 hingga yang ke-17 mau memberi evaluasi bagi kita yang telah menerima Kristus atau terang itu. Apakah benar-benar kita sudah hidup sebagai anak-anak terang? Dikatakan kepada kita, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Ini disebut perintah baru, sebab perintah untuk saling mengasihi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perintah untuk mengasihi semua orang. Tetapi perintah mengasihi dalam teks firman Tuhan saat ini adalah untuk mengasihi sesama orang Kristen atau saudara seiman kita. Sebab untuk dapat mengasihi semua orang dengan benar harus dimulai dengan mengasihi saudara seiman kita. Tidak mungkin kita melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sama manusia tanpa dimulai dengan mengasihi sesama saudara seiman kita. Rupanya nasihat ini disampaikan oleh Rasul Yohanes dikarenakan banyak orang Kristen kelihatan mengasihi orang lain, tetapi saudara seimannya tidak dikasihinya. Inilah penyebab utama gereja seringkali mengalami perpecahan, selalu berbantahan atas nama Tuhan Yesus, sering menghina saudara seimannya, sebab menganggap dirinya lebih benar atas nama Tuhan Yesus, selalu menganggap dirinya lebih suci dari saudara seimannya yang lain. Pokoknya selalu bertindak atas nama Tuhan Yesus, tetapi hasil dari tindakan itu adalah perpecahan di antara sesama saudara seiman. Rasul Yohanes menegaskan ulang perintah untuk saling mengasihi sesama manusia yang harus dimulai dengan mengasihi saudara seiman kita. Karena supaya orang yang telah mengenal Bapa di sorga dan yang senantiasa belajar firman Tuhan, orang-orang yang telah dikuduskan dengan darah Kristus, sungguh-sungguh menjadikan kehendak Kristus sebagai landasan dan gaya hidupnya. Karena memang harus kita akui bahwa ada orang-orang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus yang tidak menjadikan kehendak Kristus sebagai landasan dan gaya hidupnya. Coba kita perhatikan dengan diri kita sendiri, misalnya ketika kita merasa tidak sejahtera berada dalam gereja atau datang ke gereja karena ada seseorang yang kita tidak sukai apapun penyebabnya. Maka itu tanda-tandanya bahwa kehendak Kristus belum menjadi landasan dan gaya hidup kita. Maka firman Tuhan saat ini merupakan seruan kepada kita untuk mengasihi. Dengan mengasihi, kita dapat mengampuni. Dengan mengampuni, maka kita telah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jika terus-menerus bertindak seperti itu, maka kita telah berjuang menjadikan kehendak Kristus sebagai landasan dan gaya hidup kita. Itu gaya hidup anak-anak terang. Jadi, anak-anak terang atau orang yang hidup dalam terang atau orang-orang yang hidup memancarkan terang adalah orang-orang yang hidup yang telah menjadikan kehendak Kristus sebagai landasan dan gaya hidupnya. Karena itu, sekali lagi melalui Rasul Yohanes, Tuhan Yesus berpesan dalam ayatnya yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Maksudnya di sini yaitu janganlah hidup menurut apa yang diinginkan oleh dunia, yaitu saling membenci, saling memusuhi, saling menjebak, dan semua perbuatan yang mendatangkan perpecahan. Semua yang ada di dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, yaitu dengan mengasihi sesamanya manusia, yang dimulai dengan mengasihi saudara seiman kita. Dengan demikian, kita telah menjadi terang di dunia ini, seperti Kristus yang telah datang dan menerangi hati dan pikiran kita, dan juga menerangi seluruh dunia.